Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Salahuddin yang saya muliakan, pada kesempatan yang baik ini saya diminta oleh pengurus masjid untuk menyampaikan satu tema yang menjadi prioritas utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membangun negeri Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sampai di kota Madinah, beliau di Madinah bukan saja menjadi seorang nabi dan rasul, tetapi juga sebagai kepala negara. Maka pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah di kota Madinah itu adalah persaudaraan. Oleh karena itu, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan nanti diteruskan oleh Al-Khulafa Ar-Rasyidun dan banyak pemimpin lainnya, persoalan persaudaraan ini menjadi yang disebut di dalam sejarah Islam da'aimud daulah. Dia menjadi soko guru tiang utama. Oleh karena itu, Islam pada prinsipnya itu mengajarkan berbagai macam bentuk persaudaraan. Kita mengenal secara umum itu sebagai trilogi uhuwah. Ada persaudaraan itu yang dibangun karena kesatuan iman, itu namanya uhuwah Islamiyah, bersaudara dengan orang yang tidak memiliki ikatan darah tetapi disatukan oleh iman yang sama. Ini yang dilambangkan di dalam ayat Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Itu digambarkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai persaudaraan iman. Kemudian yang kedua, itu adalah persaudaraan yang disatukan oleh negeri. Itu yang disebut dengan al-uhuwah al-watoniyah. Mereka dianggap bersaudara sekalipun berbeda sukunya, rasnya, keimanannya dan keagamaannya. Itu yang dilambangkan di banyak ayat Al-Quran. Walaupun penduduk negeri itu berbeda dengan nabi yang Allah utus ke negeri tersebut, tetapi itu tidak menghilangkan uhuwah, rasa persaudaraan yang dibangun oleh kesatuan tempat di mana mereka tinggal. Kita bisa lihat misalnya jamaah umroh sekarang itu suka diajak ke mantikoh yang namanya Al-Ula. Itu dulu disebut dengan Madain Soleh. Itu tempatnya Nabi Soleh. Nabi Soleh, nanti juga Nabi Hud yang ada di Yaman itu dikatakan misalnya wa ila Samuda. Dan ketika Allah mengutus kepada kaum Samud, akhahum Soleh. Ini Bapak bisa lihat, nabinya itu disebut akhahum, saudaranya kaum Samud. Padahal kaum Samud itu bukan saja tidak seiman dengan Nabi Soleh, tetapi bahkan membangkang dan juga membantah, bahkan memusuhi Nabi Soleh. Tetapi perbedaan ini, kata Al-Quran, itu tidak menghilangkan yang namanya uhuwah. Itulah yang terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah ke Taif.
ketika suasana di kota Mekah sepeninggal istri tercinta Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid, kemudian pamanda terkasih Abu Thalib, Rasulullah menghadapi tekanan yang luar biasa di Mekah, maka Rasulullah pindah ke Taif. Nabi punya prediksi, membayangkan bahwa Bani Sakif ini akan menerima dakwahnya Rasulullah. Maka Nabi berangkat ke Taif. Tetapi di Taif Rasulullah kemudian diperlakukan dengan amat tidak manusiawi. Bahkan dalam banyak riwayat secara fisik Nabi tersakiti. Ada darah dari jasad mulia Rasulullah yang mengalir di bumi Taif itu. Maka kemudian malaikat Jibril yang turun ke hadapan Rasulullah. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, ini Bani Sakif sudah amat sangat keterlaluan, melampaui batas, menyakiti fisik Nabi. Lihat, semua umat sebelum Rasulullah yang berani menyakiti fisik nabinya itu akan berujung dengan kehancuran. Bapak baca dalam sejarah, bertemu Namrud dengan Nabi Ibrahim, begitu main fisik hancur. Nabi Musa dengan Fir'aun, begitu bermain fisik hancur. Itu sejarah mencatat dengan baik. Tetapi Rasulullah ketika ditawarkan hal yang sama, kata malaikat Jibril, Muhammad, saya bawa ini malaikat yang ditugaskan oleh Allah urusan pegunungan. Mungkin Menteri PUPR kalau sekarang, Pak. Yang ini yang ngurus tentang apa ini? Gunung. Kata malaikat Jibril, biar mereka yang bicara. Apa kata malaikat tadi? Muhammad, boleh enggak? Nih Bapak yang nanti umroh juga ke Taif itu, suka naik kereta gantung di bukit yang tinggi. Bukit yang besar itu, gunung yang besar itu, ditawarkan kepada Rasulullah. Kata malaikat, bagaimana Muhammad? Kalau gunung ini saya angkat dua-duanya, saya timpakan ke Bani Sakif untuk kemudian mereka menjadi apa itu? Hancur. Sebagaimana hancurnya kaum Samud dulu ketika melawan nabinya. Apa kata Rasulullah? Jangan Jibril. Kata malaikat Jibril, kenapa jangan Muhammad? Wong yang lain-lain dulu juga berujung dengan kehancuran. Apa kata Rasulullah? Fa innahum qaum. Saya tahu Jibril, mereka itu menentang saya, memusuhi saya, menyakiti saya. Tapi ada satu yang saya tidak lupa. Fa innahum qaumi. Bagaimanapun mereka tetap manusia yang hidup sebangsa dan setanah air dengan saya di Jazirah Arabiyah. Rasa kasih persaudaraan. Yang terakhir Bapak-bapak, itu adalah persaudaraan yang disebut al-ukhuwah al-basyariyah atau al-ukhuwah al-insaniyah. Perasaan bahwa semua manusia itu adalah saudara saya, sama-sama keturunan dari Nabi yang sama, Nabi Adam, dan dari ibu yang sama Hawa, yang dilambangkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, dan seterusnya. Ayat-ayat tadi dan hadis-hadis tadi itu menggambarkan bahwa peradaban umat manusia yang dibawa oleh para nabi dan dibawa oleh Rasulullah itu berlandaskan dengan persaudaraan. Oleh karena itu Bapak-bapak, ada kisah yang menarik ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang pertama kali di Madinah. Nabi datang ke Madinah, sampai di Madinah itu hidupnya Rasulullah itu berbeda, Pak. Di Mekah Rasulullah ini hampir 13 tahun berdakwah, itu pengikut Rasulullah itu puluhan, Pak. Sedikit sekali itu pengikutnya Rasulullah. Nabi di Mekah itu kaum yang dikatakan mustad'afin, lemah, dilemahkan, tidak punya kuasa apapun, dimarginalkan, diintimidasi. Pokoknya Rasulullah itu tidak punya apa-apa di kota apa ini? Mekah. Begitu Rasulullah datang ke Madinah, itu langsung jadi pemimpin, Pak. Kenapa? Koalisinya besar. Jadi kalau koalisi besar jadi pemimpin itu udah dari dulu ceritanya, Pak. Ya, itu Rasulullah datang. Dua suku utama Arab Madinah ini, Aus dengan Khazraj,
itu menjadi pendukung Rasulullah. Yahudi yang ada di kota Madinah itu, Bani Qainuqa, Bani Nadir, semua suku Yahudi itu menyatakan bersama dengan Rasulullah. Koalisi besar ini menghantarkan Rasulullah jadi pemimpin. Maka di Madinah ada orang Yahudi, waktu itu belum beriman, nanti jadi beriman sama Rasulullah, namanya Abdullah bin Salam. Ini tokoh Yahudi. Begitu Rasulullah datang ke kota Madinah, ketika itu kekuasaan sudah diserahkan kepada Rasulullah. Sebelum Nabi datang, itu kan semua sahabat Nabi sudah ada di kota Madinah, sudah membentuk struktur pemerintahan. Jadi tinggal duduk, datang Rasulullah, itu langsung jadi apa itu? Presiden. Maka kata Abdullah bin Salam, saya mau melihat ini. Muhammad ini datang ke Madinah, ini statusnya berubah. Orang biasanya Pak, kalau kondisi sosialnya berubah, itu tingkah lakunya berubah Pak. Ustadz itu kalau masih di pojokan kampung, itu diundang kemana aja datang. Tapi nanti kalau followersnya sudah banyak, sudah tampil di medsos, itu aneh-aneh Pak. Pakai EO, ada tarifnya, ada asuransinya, ada persyaratan. Kenapa? Ustadz terkenal Pak. Itu kalau kita, iya Pak, betul. Guru Pak, kalau masih guru, dipanggil Pak Guru nengok Pak. Tapi guru besar di kampus dipanggil Pak Guru marah. Ya, saya bukan Pak Guru, saya profesor, kan begitu. Itu naluri manusia gitu. Bapak juga gitu. Ya, masuk masjid kalau masih eselon 3 kelihatan jalannya Pak ya. Tapi kalau sudah jadi eselon 1 kelihatan juga Pak. Itu sosial manusia begitu. Maka kata Abdullah bin Salam, saya mau lihat nih bekas manusia yang ditindas, bekas manusia yang ada di bawah di Mekah, sekarang tiba-tiba naik kepada puncak kekuasaan. Maka Abdullah bin Salam itu meriwayatkan satu hadis. Dia dengar ketika dia belum masuk Islam, nanti dicatat di dalam banyak buku hadis, ini sebagai pesan leluhur keagamaan. Apa kata Abdullah bin Salam? Lamma qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Begitu Rasulullah sampai di kota Madinah untuk pertama kali, injafalan nasu qibalahu. Injafala itu kalau bahasa Sundanya ngariung. Kayak Bapak nih ya, melihat saya, ini Nabi begitu datang di kota Madinah, itu dikerumuni oleh semua orang. Kenapa? Kalau bahasa sekarang ya, ini wartawan juga banyak waktu itu seandainya ada. Ngapain? Menunggu statement politik pertama presiden baru yang berubah dari yang diintimidasi, yang dikriminalisasi, yang diinjak secara sosial di Mekah, itu menjadi orang yang berkuasa. Kata Abdullah bin Salam, kira-kira omongan orangnya apa yang pertama kali disampaikan? Begitu berkumpul orang semua, maka Rasulullah itu bersabda, Pak, ini hadis yang pertama kali disampaikan oleh Rasulullah. Apa pesan Nabi? Afsus salam. Nih, kata Nabi, yang pertama kali yang ingin saya tekankan di awal pemerintahan saya, di awal jabatan saya, di awal saya duduk sebagai pemimpinmu di Madinah, kata Rasulullah, afsus salam, tebarkan salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am, berbagi makan. Nih Pak, bayangin ini. Statement yang pertama assalam, tebarkan salam, bukan permusuhan. Yang kedua, wa'atimut ta'am. Yang ketiga, wasilul arham, rajin-rajin untuk apa itu? Silaturahmi. Maka Bapak besok mudik itu ibadah Pak. Kalau niatnya silaturahmi, kalau niatnya pamer mobil baru di kampung, itu urusan masing-masing. Wasilul arham, kata Nabi, wasallu billail, salatnya malam aja. Nanti tadkhulul jannata bisalam. Orang yang kayak gini masuk surganya itu bisalam, dengan penuh kedamaian. Lihat Pak, afsus salam, tebarkan salam. Salam ini menurut mayoritas ulama itu disampaikan kepada semua orang, Pak. Tidak membedakan etnis, tidak membedakan agama. Apa buktinya? Hadis selanjutnya, begitu Nabi sampai di Madinah mulai ngajar, maka ada sahabat yang bertanya, Nabi, ayyul islami khairun? Islam yang bagus itu Nabi, Islam yang kayak apa? Kata Rasulullah, Islam yang paling bagus
antusallima. Kalau kamu memberikan salam alaman arafta kepada orang yang kamu kenal, wa man lam ta'rifu, dan orang yang tidak kamu kenal. Artinya apa? Kalau saya memberi salam kepada orang yang saya kenal, itu boleh jadi wajar karena seagama. Tapi ketika Nabi katakan, siapapun yang kamu temui di jalan, itu kamu berikan salam kepadanya. Tanpa perlu bertanya, apa imannya, apa agamanya, apa etnisnya. Setiap kamu bertemu dengan manusia, kamu berikan itu apa ini? Salam. Maka di hadis yang lain, Rasulullah itu mengatakan, Assalam itu ismun min asma'illah. Itu namanya Allah. Allah letakkan di muka bumi itu sebagai syiaron, siar tanda persaudaraan sesama iman, wa amanan li ahli zimmatina, dan jaminan keamanan kepada siapapun yang berbeda agama, keyakinan, selama dia hidup damai di satu negeri, maka dia akan menjadi warga negara yang sama. Bapak, persaudaraan karena Allah itu dibuktikan oleh Rasulullah di Madinah. Ini persaudaraan karena Allah itu apa? Secara sederhana itu dijelaskan dalam banyak hadis. Man ahabba lillahi. Orang itu kalau mencintai karena Allah, mencintai karena Allah itu bukan cinta sama orangnya, tapi cinta sama apa yang dilakukan orang tadi. Kalau Bapak ngelihat orang sholat, Bapak kemudian senang, kemudian Bapak bergaul dengan orang itu karena dia sholat, maka Bapak itu cintanya karena Allah. Kalau karena diajak buka bersama itu juga perlu fatwa, ya. Tapi itu juga bagian dari cinta karena Allah. Berarti orang itu dermawan. Wa abghadha lillahi. Dia benci itu bukan benci orangnya, tapi benci perbuatannya. Karena perbuatannya itu tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Orang yang kayak begini nih, wa aqtalillah, kalau ngasih itu karena Allah, wa mana alillah, dia tidak ngasih itu karena ada alasan agamanya. Orang yang kayak gini, hidupnya karena Allah, bersama Allah dan demi Allah, faqad istakmalal iman. Imannya sempurna, Pak. Karena iman itu tidak saja dalam bentuk kesolehan kepada Allah, tetapi membuktikan bahwa hambanya Allah itu adalah hamba yang menenteramkan semua orang di muka bumi. Maka di waktu yang tidak banyak ini, Bapak Sallallahu alaihi wasallam itu menerjemahkan konsep persaudaraan di Madinah, dan bagaimana nanti Sayyidina Umar itu menerapkan konsep persaudaraan di bumi Palestina, Yerusalem hari ini. Lihat Rasulullah begitu selesai dengan statement tadi, Bapak tahu Rasulullah kemudian membangun masjid, membangun pusat pemerintahan. Setelah semua sarana dan prasarana administrasi ini selesai, Rasulullah itu memanggil, ya, kalau sekarang itu semua ketua partai koalisi, ya, dipanggil nih, yang muslim ini kan ketua partainya banyak, Pak. Yang pertama partai Muhajirin yang orang Mekah nih, yang kedua partai Ansor nih, orang asli Madinah nih, putra daerah nih. Itu pun dibagi-bagi nih. Ada yang dari Aus, ada yang dari Khazraj, Yahudi, semuanya dikumpulkan sama Rasulullah. Rasulullah membuat perjanjian Madinah itu atas dasar persaudaraan karena Allah. Kalau semuanya tunduk kepada Allah, kecuali ibadah ritual masing-masing yang berbeda. Yahudi dengan ibadahnya, Muslim dengan sholatnya, dengan kondisi lakum dinukum waliyadin. Tetapi pada tatanan sosial, semuanya sepakat. Orang Muslim bayar zakat, orang non-Muslim bayar jizyah. Bapak nih, kalau belajar teori fiskal, Bapak kan pajak ini, teori fiskal negara. Ada orang yang salah persepsi, seolah-olah jizyah itu dikenakan kepada non-muslim karena ketidakimanannya. Salah, Pak. Konsep jizyah itu terkait dengan fiskal negara. Karena salah satu sumber pendapatan negara itu berasal dari zakat. Yang kedua dari pajak, kayak Bapak nih ngurusi pajak, itu ada dalam negara, dari sistem pemerintahan, dari semenjak dulu, itu ada pajak. Persoalannya, kalau di negara Madinah
Atau nanti di masa Sayyidina Abu Bakar dan Umar, yang muslim bayar pajak, kemudian yang muslim bayar zakat, yang non muslim cuma bayar pajak, maka tidak adil. Maka dibayar yang namanya jizyah. Jizyah itu bukan pengganti iman, Pak, tapi pengganti kewajiban sosial. Agar semua orang tahu bahwa ketika Sayyidina Umar misalnya nanti itu mengenakan jizyah, itu yang kena orang yang bisa berusaha. Pendeta di gereja, ya, pendeta di gereja dan rabi Yahudi itu tidak dikenakan kewajiban membayar jizyah. Kenapa? Karena mereka tidak punya peran sosial. Mereka ada di gereja, mereka ada di ini, mereka tidak ke pasar, mereka tidak bisa untuk wajib militer karena mereka ngurusi agama. Maka di sini diwajibkan bayar apa ini? Jizyah. Itu bukan gantinya karena tidak beriman. Karena ketiga kebijakan fiskal ini, maka jizyah menjadi penyeimbang zakat yang dibayarkan oleh kaum muslimin. Nanti kedua-duanya ini punya sektor yang sama. Bagian dari zakat ada yang digunakan untuk mustahik penerima zakat, tetapi berkaitan dengan program negara. Misalnya tentara yang menjaga perbatasan, itu diambilkan salah satu pos anggarannya dari dana apa ini? Zakat. Maka nanti kumpulan jizyah ini sama. Kalau zakat sekian persen diperuntukkan untuk pertahanan negara, maka jizyah sekian persen itu juga diperuntukkan untuk negara. Kalau nanti bagian dari zakat, kemudian pada satu daerah yang miskin dibangun waduk, maka ini untuk membangun infrastruktur. Bagian yang sama dari jizyah itu diperuntukkan secara adil. Lihat, ketika semuanya sama-sama punya hak dan tanggung jawab. Redaksi Rasulullah dalam perjanjian Madinah itu luhur sekali, Bapak. Saya baca. Apa kata Rasulullah di Madinah kepada Yahudi ini? Hadza kitabun min Muhammadin nabiyyi Rasulillahi bainal mu'minina wal muslimin. Ini perjanjian antara seluruh kaum muslimin. Mau muhajirin, ansor, Mekah, Madinah, suku apa aja. Selama muslim, dia terikat dengan perjanjian ini. Min Quraisy, baik dari suku Quraisy, wa ahli Yathrib atau penduduk Madinah secara umum, wa manittaba'ahum, dan siapa yang mau ikut menyatu, punya komitmen, terintegrasi dalam negara kesatuan Madinah. Apa kata Rasulullah? Yahudi, saya, muhajirin, ansor, itu ummatun wahidatun min dunin nas. Itu menjadi satu kesatuan, persaudaraan sebagai anak bangsa, hidup di bawah langit yang sama dan berdiri dan berpijak di atas bumi yang satu. Kata Rasulullah, lahum malana, apa yang menjadi hak mereka itu juga menjadi hak kami. Wa alaihim ma'alaina, kewajibannya juga sama. Lihat, Pak, singkat waktunya, kita pindah ke Yerusalem, ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, lihat, Pak, begitu masuk Yerusalem, Bapak bisa baca dalam catatan sejarah, itu tidak ada darah yang tertumpah. Nanti Bapak lihat, ya, semua penguasa yang masuk ke bumi Yerusalem, tanah suci itu pasti bersimbah darah, kecuali Khalifah Umar bin Khattab. Dia datang hanya dengan salim. Itu unik, Pak, cara Umar masuk itu semua orang Yerusalem melihat dari jauh itu bingung, Pak, mana Umar, mana ajudannya, karena bajunya sama-sama jelek, ya. Tidak naik kuda yang hebat, itu naik kuda yang ringkih saja, Pak. Itu masuk ke kota Yerusalem. Di Yerusalem, lihat, kunci kota itu diberikan oleh Uskup Agung Yerusalem dengan penuh kedamaian dan kecintaan. Kata Sayyidina Umar, lihat, hadza ma'a'ta Abdullahi Umaru Amirul Mukminina ahla irya minal aman. Ini janji yang saya berikan atas nama kepala negara, namanya Umar bin Khattab, ahla irya, kepada seluruh penduduk Yerusalem, minal aman, dari rasa aman dan persaudaraan. Lihat, yang dikasih apa kata Umar? A'tahum amanan, saya kasih mereka itu rasa aman, kedamaian, penuh persaudaraan, li anfusihim, buat jiwa mereka. Tidak boleh ada jiwa yang terbunuh hanya karena perbedaan iman.
wa amwalihim. Tidak boleh ada kekayaan yang diambil dan dinasionalisasi oleh negara hanya karena perbedaan apa itu? Keyakinan. Walikana isihim, bahkan gereja mereka itu tetap tegak berdiri, memiliki otoritas pengelolaan keuangan yang mandiri, kata Sayyidina Umar. Wasulbanihim, bahkan salib mereka tidak satu pun yang akan saya ganggu gugat selama saya memimpin kota negara ini, kata Sayyidina Umar. Singkatnya, lihat penutupnya Pak. Wa alama fi hadzal kitab, dan semua yang ditulis dalam perjanjian ini itu ahdullah, itu adalah perjanjian Allah yang dulu Allah ajarkan, wa rasuluhu, dan yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad dan diajarkan Nabi Muhammad kepada kami, wa zimmatul khulafa wa zimmatul muslimin, dan itu harus diabadikan dan dilestarikan oleh kaum muslimin. Lihat, ada kejadian yang menarik Pak di Yerusalem. Sayyidina Umar itu begitu masuk ke Yerusalem, itu sebagai pemimpin, beliau kalau bahasa sekarang tuh belusukan, ngontrol masuk ke semua sendi kehidupan di kota Yerusalem. Maka Sayyidina Umar itu bertanya kepada masyarakat, di mana dulu tempat Nabi Isa alaihissalam itu dilahirkan? Mudah Bapak yang pernah ke Al-Haram Al-Qudsi itu pasti tahu. Ya, kalau malam 25 Desember atau 7 Januari menurut ortodok itu ada apa? Alunan yang indah. Ada lonceng dari Kanisatul Qiyamah dan ada azan dari Al-Masjidil Aqsa. Itu jaraknya dekat sekali. Maka kata orang-orang, di situ sekarang sudah jadi gereja Amirul Mukminin. Itu namanya Kanisatul Qiyamah. Kata Umar, saya mau lihat. Datang ke sana. Umar melihat, mungkin ada yang bocor, mungkin ada yang apa. Karena itu menjadi kewajiban dia sebagai pemimpin, karena semuanya sudah berikrar menjadi satu persaudaraan al-wataniyah dalam satu negara. Maka waktu itu ahli sejarah khilaf, apakah waktu zuhur atau waktu asar? Terdengar azan, teriakan Sayyidina Bilal dari Al-Masjidil Aqsa itu. Maka Umar bilang sama pendeta di gereja itu, izinkan saya kembali dulu ke Aqsa. Kata pendeta, walima, kenapa? Itu azan, waktunya sholat. Pendeta itu menawarkan Umar untuk sholat di gereja. Kata pendeta, wahai Amirul Mukminin, mengapa tidak sholat di gereja saya? Apa gereja saya najis? Apa agama melarang? Nanti Bapak baca Sahih Bukhari terkait dengan sholat di depan patung dan sholat di gereja itu. Kalau saya diundang lagi saya jelasin, kan gitu ya. Ini karena waktunya sempit ya, pokoknya sampai di situ. Ya, Sayyidina Umar ini pokoknya mau sholat. Kata pendeta, kenapa enggak sholat di sini aja? Praktis, ya kan? Enggak usah jauh-jauh. Kata Sayyidina Umar, enggak, saya enggak bisa, saya harus pulang ke sana. Dia katakan najis. Amirul, oh bukan karena najis. Lalu kenapa? Kata Sayyidina Umar, saya keluar dari gereja ini untuk menjaga gerejamu. Kalau saya sholat di sini, nanti orang-orang setelah saya akan mengatakan, hahuna sholat Umar. Di sini dulu Umar sholat. Bagusnya gerejanya kita bongkar, bikin masjid Jami Umar. Saya tidak ingin ada gereja yang diruntuhkan selama mereka hidup damai di Ilya, di Yerusalem. Itu yang terjadi Bapak. Jadi uhuwah fillah itu adalah mengikuti semua aturan Allah. Ketika orang lain memberi rasa cintanya kepada saya, maka saya punya kewajiban untuk memberikan rasa cinta saya kepada orang lain. Kalau semua orang punya tepo seliro, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, di dalam bulan Ramadan ini, Bapak-bapak, itu ada ibadah yang nanti mungkin mengagetkan kita. Apa itu? Berbagi makanan. Bapak nih, ya, puasanya nanti ini secara hisab dan ru'yat, insya Allah lebarannya sama. Ya, hisab dan ru'yat itu lebarannya sama, ini sama-sama 30 nih. Hisabnya 30, ru'yatnya juga mengatakan ya nggak bisa diru'yat karena hilalnya tidak memenuhi kriteria yang disepakati oleh pakar untuk diru'yat. Maka 30 hari. Di akhirat catatan orang itu nanti puasanya cuma 30 hari. Tapi nanti Bapak punya catatan puasa itu jutaan kali. Dengan cara apa? Kata Rasulullah, sederhana kok. Man aftara shaiman. Siapa yang memberi berbuka kepada apa ini? Kepada orang lain, maka falahu ajruhu. Dia dapat pahala yang sama dengan pahala orang yang puasa. Dan la yang kusumin ujurihim say, dan pahala orang yang berpuasa itu tidak kurang karena pahalanya diambil juga sama Bapak. Allah kasih aturan, bayangkan Pak, kalau satu orang nanti sore ngasih makan 30 orang, maka hari ini dia punya pahala itu 31 Pak.
Kalau nanti di rumahnya 3 orang, Bapak kasih mereka uang belanja untuk memberi berbuka yang halal, maka Bapak tambah 4 orang lagi. Berarti jumlahnya 35 orang. Kalau Bapak lakukan dalam satu bulan, maka nanti pahala puasa Bapak itu berlipat-lipat. Bagaimana dengan 10 tahun? Itu Pak menunjukkan bahwa rasa yang dibangun oleh agama itu rasa persaudaraan. Bahkan lebih dari itu. Sedekah itu kata ulama semakin disenangi oleh apa ini? Oleh yang menerima. Itu pahalanya semakin besar. Jadi Bapak di Masjid Salahuddin ini coba-coba bikin gebrakan. Ada yang bagus Pak. Tapi jangan dipotong-potong nanti di YouTube ya. Saya pernah masuk masjid Pak. Karena macet saya masuk masjid. Di masjid itu ada banyak takjilan Pak. Tapi tidak ada kurmanya. Saya makan semua itu. Ada es buah, ada... Saya iseng aja gitu loh. Saya tanya sama pengurus masjid. Setelah selesai, Pak, kok di sini nggak ada kurmanya? Pak, orang sini nggak suka kurma. Kalau dikasih kurma malah nggak dimakan, Pak. Kalau dikasih es buah, waduh, dibungkus Pak ke rumahnya. Nah, lihat nih, berbuka itu nggak ada buah, ada agamanya. Lihat nih Pak, Bapak makan kurma suka karena cinta sama Nabi, dapat pahala Pak. Nih saya makan kurma kenapa? Niru Nabi. Nabi saya tuh ngefans banget sama Nabi. Apa yang dimakan Nabi saya makan. Oh besar pahala Bapak. Tapi kalau ada orang lain tidak makan kurma, tidak boleh. Bapak kemudian menghina. Emang dasar mulutnya munafik. Nih kayaknya ini yang termasuk mafia pajak ini kayaknya nih. Suka makan yang haram nih kayaknya nih. Makan tidak mau sama kurma. Itu beragama yang salah Pak. Rasulullah dulu di Madinah itu berbuka pakai kurma karena Nabi di Madinah. Seandainya Nabi berbukanya di Jalan Gatot Subroto, mungkin pakai durian montong Pak dari All Fresh itu yang enak itu kan cuma itu. Makanya dalam Islam itu kan dibangun dengan rasa persaudaraan. Semakin senang yang menerima, itu semakin besar apanya itu pahalanya. Itu bukan menunjukkan teknis tertentu. Itu dibangun kata guru saya dulu itu dengan konsep ukhuwah. Maka Masjid Salahuddin ini boleh sekali-kali lah ya berbeda dengan masjid yang lain. Diumumkan kami Masjid Salahuddin memberikan takjil setiap hari dalam bentuk amplop 200.000. Saya rasa Pak semua orang berbuka di sini Pak. Kenapa? Orang dikasih makanan takjil dengan dikasih duit 200.000, yakin lebih suka apa ini 200.000. Itu namanya konsep ukhuwah. Sama kan orang setiap malam Idul Fitri itu ribut tanya, ini zakat fitrah pakai beras apa pakai uang, ribut di masjid sampai subuh Pak. Akhirnya zakat fitrah nggak dibagi. Sederhana Pak. Dulu Nabi bayar zakat fitrah itu pakai kurma. Itu tergantung sudut pandangnya nih Pak. Ini sudut pandang agama nih penting nih ya. Kayak Bapak tuh dulu Nabi bersihin mulut tuh pakai siwak. Saya sekarang pakai sikat gigi Pak. Pertanyaannya mana yang lebih sunnah? Ada orang yang lebih sunnah pakai siwak Pak. Oh kalau lebih sunnah pakai siwak, Bapak umrohnya naik unta. Karena Rasulullah dulu nggak naik Airbus gitu. Rasulullah dulu nggak naik Alphard gitu. Naiknya apa? Unta. Rasulullah tuh naik unta kan bukan karena untanya Pak. Unta itu sebagai kendaraan. Siwak itu alat pembersih mulut yang paling baik di zaman Nabi. Seandainya di zaman Nabi dulu sudah ada hypermart kayak sekarang, Nabi ngomong, Abu Hurairah, saya mau gosok gigi. Kira-kira dibawain apa siwak? Apa dibawain sikat gigi Oral-B itu ya ndak formula lah, masa Rasulullah formula yang 10.004 kan ndak, dikasih yang terbaik paling nggak. Lihat Pak, ini namanya cara beragama, cara pandang. Ada orang mengatakan saya sikat gigi pakai pasta gigi, semakin bersih mulut saya, semakin bagus alat yang saya gunakan. Itu yang ashabas sunnah. Maka malam lebaran itu sederhana Pak. Ada orang memandang pokoknya yang namanya zakat fitrah itu makanan pokok. Imam Abu Hanifah itu beda cara pandangnya. Imam Abu Hanifah hidup di lingkungan yang berbeda di Irak, transaksinya cash. Sementara Imam Malik itu di Madinah, transaksinya barter, barang ditukar barang, harganya dua, ada harga cash, ada harga barang. Kata Imam Abu Hanifah, dulu Nabi membayar zakat fitrah pakai kurma, karena kurma itu bahasa sekarang komoditas utama, harta liquid yang mudah dicairkan. Sehingga orang punya kurma dengan punya uang itu tidak ada bedanya. Tapi saya di Irak berbeda. Orang sudah menggunakan transaksinya cash. Kalau ada orang punya barang, maka dia rugi karena harus menjual barangnya terlebih dahulu. Kata
Imam Abu Hanifah, saya fatwakan untuk membayar dengan uang itu karena lebih menggembirakan, lebih bermaslahat kepada fuqara wal masakin. Ini Pak, kalau dicari-cari itu fikihnya karena mahabbah fillah. Itu karena cinta. Bapak bisa lihat banyak sekali ulama itu yang fatwanya itu dibangun dengan mahabbah, tetapi mungkin bukan waktunya untuk saya jelaskan. Intinya persaudaraan sesama manusia, persaudaraan sesama anak bangsa, persaudaraan sesama muslim itu harus kita rawat. Kita di masjid ini bersaudara, disatukan oleh tali iman. Itu tidak boleh dipisahkan hanya persoalan ru'yat dan hisab. Itu tidak boleh hanya terawih. Sekarang masih banyak orang ribut. Terawih itu 23 ribut sampai subuh aja nggak terawih gitu. Nah, ini bapak-bapak, uhuwah imaniyah ini dijaga, uhuwah watoniyah. Kita sebagai bangsa yang sama, uhuwah basyariyah. Kalau ini terjaga, maka peradaban manusia itu akan baik, imannya menjadi sempurna karena dia tidak terlihat baik dalam ibadah ritual kepada Allah, tetapi juga dia memiliki kesalehan sosial kepada sesama. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini menjadi miftah, menjadi kunci, menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai kita dalam kehidupan di dunia ini untuk kelak membersamai kita bertemu dengan ridho dan rahmat Allah fil firdausil a'la. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.